nampak udang-udang. Udang, ikan merayap di sini. Sekarang sudah tidak ada lagi ini semua. Sudah musnah karena akibat hutan-hutan yang sudah habis. Mana mungkin kami balak itu hutan kami. Hutan untuk kami simpan untuk anak-anak kami ke depan. Kalau kami nggak tanam bakau lagi, nanti anak kami 5, 2 kadang-kadang berhasil di luar. Yang 3 lagi mau kerja apa? Jadi maling. Nggak mungkin. Maka harus ada hutan kami simpan untuk anak-anak kami ke depan. Yang penting tegas, tidak ada penebangan kayu hutan, tidak ada jual kayu ke luar negeri, kayu arang dan bakau. Kalau ada truk-truk yang membawa, pihak penegak hukum mau tegas menangkap truk itu. Jadi betul-betul duduk secara bersama, melakukan komunikasi, melakukan musyawarah, hal yang terbaik dilakukan itu apa sebenarnya? Hiruk-pikuk perkotaan seakan melupakan punahnya peradaban. Mangrove adalah pertahanan kota ini yang selayaknya kita selamatkan demi peradaban. Mangrove sebagai benteng pertahanan daratan kota ini terancam punah. Sementara itu, daratan terus saja tergerus air laut. Pemanasan global tak tertahankan. Mangrove tak hentinya dihancurkan tangan manusia. Hutan mangrove ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan biota laut, fauna-fauna yang hidup di sini, dan kemudian juga hutan mangrove ini sangat berfungsi dalam penyerapan karbon dan juga sangat berfungsi dalam menahan ombak dan juga bencana seperti tsunami dan juga peningkatnya air pasang yang akan terus naik ke atas darat. Ya, hutan mangrove yang ada di garis pantai 3 kabupaten wilayah Timur Aceh yang luasnya sekitar 290.000 hektar ini sudah menjadi ikon kebanggaan bagi rakyat Aceh, dan ini juga merupakan hutan mangrove terluas di Indonesia. Cuman perlu kita cermati bahwa hutan mangrove ini hari ke hari semakin berkurang. Keberlangsungan hidup dan peradaban masyarakat menjadi alasan yang kuat untuk tetap mengeksploitasi mangrove, sementara tidak ada tindakan rekonstruktif untuk melestarikan keberlangsungan hidup mangrove. Bencana di hadapan kita, tak satu pun yang sadar dan peduli tentang itu. Akhir-akhir ini hutan mangrove kita ini banyak dijarah, ditebang, ya hanya dengan alasan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini kita sangat sesalkan. Juga ini ada beberapa pengambil kebijakan mengeluarkan izin penebangan untuk menjadikan kayu mangrove ini sebagai
kayu arang yang dibakar yang akan diekspor ke luar negeri. Di era sekarang kita melihat hutan mangrove ini, kita semakin miris melihat keberadaannya. Nah, pemerintah daerah mencoba berkonsentrasi untuk menyelamatkan hutan mangrove ini. Karena kenapa? Sangat dilematis bila ada sekitar 5.000 masyarakat, 5.000 orang yang bergantung hidup dengan keberadaan hutan mangrove. Nah, otomatis ini akan sangat menjadi menjadi persoalan besar atas keberlangsungan hutan mangrove itu sendiri. Satu sisi kita harus selamatkan hutan mangrove, di sisi lain masyarakat juga kita harus mengakomodir karena mereka betul-betul menghidupkan kehidupannya dengan hutan mangrove tersebut. Pemanfaatan mangrove dengan cara yang lebih ramah harus juga disosialisasikan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada mangrove. Akibat dari kondisi kritis ini, kita butuh satu kebijakan yang konkret untuk penanganan kawasan mangrove. Dalam pengamatan kami, sudah seharusnya pemerintah memberlakukan kebijakan moratorium logging terbatas. Kenapa terbatas? Di sini kita melihat ada ribuan masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari menebang pohon untuk mereka jadikan sebagai kerajinan dapur orang. Masalah ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan pengalihan pekerjaan secara spontan. Artinya mereka harus diberikan satu pembinaan dengan bentuk pemanfaatan kawasan hutan yang lestari. Jadi kita juga berbagai upaya telah kita lakukan dengan memberi bantuan-bantuan seperti but-but untuk penangkap ikan, memasang bubu atau jaring kepada masyarakat-masyarakat di sekitar di sini supaya mereka beralih profesi, jangan lagi menebang hutan. Juga kita buat pembinaan-pembinaan seperti mengalihkan supaya mangrove ini juga bermanfaat untuk dijadikan kerajinan seperti buahnya dibuat jus, dodol atau batik, bahan untuk membuat batik dan sebagainya. Tapi ini sulit berjalan karena apa? Ini perlu proses yang panjang dan lama. Mereka ini masyarakat kita ini kan sifatnya instan. Seperti kayu ini ditebang hari ini terus dapat duit dengan paling minimal satu hari 100.000, 50.000 paling kurang. Jadi kalau dengan kita buat program yang saya sampaikan tadi ini butuh proses yang lama. Jadi mereka mungkin butuh kesabaran dan sebagainya. Tapi ini insya Allah dapat kita lakukan apabila kita semua ini peduli tentang pentingnya menyelamatkan hutan ini adalah sebagai kelangsungan hidup kita, anak cucu kita yang akan datang. Ya, kalau bukan kita yang menjaga planet bumi ini, menjaga lingkungan kita ini, siapa lagi yang akan jaga? Karena kita adalah penghuni planet ini. Mari berkonsentrasi penuh. Kalau kita berharap hanya dari pemerintah kabupaten kota, di bidang pendanaan ini sudah sangat sedikit. Jadi ini tidak mampu kita lakukan. Jadi oleh karena itu dituntut koordinasi yang kuat, sinergi yang bagus, grand design dilahirkan supaya hutan mangrove ini selamat, rakyat pun bisa menikmatinya dengan dengan baik. Ada banyak biota dan juga kawasan yang bisa jadi sebagai site plan, baik itu untuk ekowisata maupun untuk pengembangan arboretum dan bentuk-bentuk riset lain. Kami sedang menggagas ini bersama
pemerintah kota untuk membentuk kawasan arboretum hutan mangrove di Telaga 7. Kemudian saat ini kita juga sedang berupaya untuk menjadikan hutan Telaga 7 itu sebagai konservasi laut, termasuk dengan taman laut dan juga beberapa penanganan terhadap satwa langka termasuk penyu dan beberapa jenis lain yang akan kita survei kemudian. Karena itu kami berharap dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta untuk menjadikan Pantai Timur Aceh ini sebagai kawasan mangrove yang lestari. Regulasi dan kebijakan tentang pemanfaatan mangrove perlu dikaji ulang. Etikat baik dan tanggung jawab bersama adalah keniscayaan. Peran siapapun menjadi sangat penting dan berarti. Saya rasa ini harus semua pihak ikut peduli, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, ini dengan mendukung segala bentuk regulasi ataupun anggaran ataupun yang lainnya agar kita tidak bekerja sendiri, karena ini bukan kepentingan Kota Langsa, tapi ini kepentingan kita, negara kita skala umum Indonesia. Karena apa? Hutan ini sangat memberi manfaat kepada kita dalam apalagi akhir-akhir ini pemanasan global, emisi karbon dan sebagainya. Sebenarnya ini sangat menguntungkan kita apabila ini terus kita pelihara dengan baik. Seluruh pihak merasa prihatin, terutama LSM, pegiat-pegiat lingkungan, ingin merasa terpanggil hatinya untuk menyelamatkan hutan mangrove ini. Karena kenapa? Hutan mangrove yang ada di Aceh ini 44 biota. Ini bisa menjadi studi pembelajaran bagaimana melakukan penelitian tentang mangrove. Nah, jadi pertama sekali yang harus dilakukan adalah menurut saya bagaimana mengatur regulasi, aturan-aturan yang kuat, aturan-aturan yang arif, yang berpihak kepada lingkungan dan juga berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Hutan mangrove ini kalau kita manfaatkan, kalau kita gali potensinya sangat berpeluang. Ya, potensinya sangat bagus untuk kita kembangkan sebagai objek wisata sebenarnya. Ya, ini mungkin salah satunya pemerintah Kota Langsa telah berupaya mengalokasikan anggaran sampai miliaran rupiah. Ya, tahun yang lalu kita anggarkan 3 miliar, tahun ini lagi kita anggarkan sampai 3 miliar dan kita jadikan hutan mangrove ini sebagai objek wisata unggulan untuk Kota Langsa. Nggak bisa sendiri kalau tidak ada campur tangan dari kementerian, karena kita tidak mampu melakukannya sendiri, karena ini kerja besar, ini kerja yang membutuhkan energi dan juga biaya yang besar. Ini harus ada support dan dukungan dari kementerian terkait. Dan kalau itu tidak, kalau kita bekerja sendiri, ini sulit untuk kita wujudkan karena dengan kemampuan SDM dan juga kemampuan anggaran yang terbatas. Tapi insya Allah kalau campur tangan pusat, insya Allah ini pasti akan jadi. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita sosialisasikan bagaimana hutan mangrove ini penting diselamatkan. Jadi seluruh pihak ini betul-betul terintegritas. Pertama sekali di sini adalah pemerintah daerah. Yang kedua adalah LSM pegiat. Yang ketiga adalah pemerintah pusat. Yang keempat adalah masyarakat yang sangat terutama sekali. Nah, ini merupakan komposisi yang sangat utuh. Komposisi yang sangat utuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Perlu diingat, bila pemerintah pusat tidak berkonsentrasi untuk menyelamatkan hutan mangrove ini, yakinlah 1-2 tahun atau 5 tahun ke depan hutan mangrove kita hilang seluruhnya di Indonesia. Bila hutan mangrove di Aceh hilang, berarti tidak ada lagi hutan mangrove yang ada di Indonesia. Selamatkan mangrove, selamatkan daratan. Selamatkan mangrove
Selamatkan bumi, selamatkan mangrove, selamatkan peradaban.